Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Jelita, NPM A1A0-19034 dari kelas 3A, Pendidikan Bahasa Indonesia. Dosen pembimbing Rio Kurniawan MPD, mata kuliah TIK untuk guru bahasa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu A. Definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu yang kedua atau B, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia memberikan dampak di berbagai bidang, tak terkecuali bidang pendidikan di Indonesia. Kebijakan work from home dalam strategi pengendalian penularan COVID-19 menjadi dasar dalam penerapan metode belajar mengajar di rumah. Hal ini memaksa semua lembaga pendidikan beralih ke digital dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh antara guru dengan peserta didik. Penerapan metode pembelajaran online memberikan pengalaman yang baru dalam metode pembelajaran saat ini. Berbagai respon masyarakat timbul menanggapi sistem pembelajaran yang relatif baru ini. Di kota-kota besar, proses transformasi digital telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini tidak terlalu banyak menimbulkan masalah yang signifikan. Sebaliknya, bagi sebagian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah 3T, tertinggal, terluar, terdepan, gagap dan sulit beradaptasi. Berbagai daerah di Indonesia ternyata masih banyak kendala dalam proses belajar mengajar online dikarenakan masih minimnya fasilitas internet, peralatan, kemampuan ekonomi peserta didik dalam memenuhi dana ekstra untuk kuota, kemampuan menggunakan peralatan digital, dan lain sebagainya. Baiklah, materi yang ketiga atau C, metode pembelajaran online. Pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, tatap muka virtual. Pembelajaran dilakukan dengan video conference atau teleconference. Yang kedua, aplikasi belajar daring. Peserta didik dapat mengakses media pembelajaran, video, audio, teks, latihan soal, dan sebagainya melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbud dan mitra sekolah. Lalu yang ketiga, media sosial. Diskusi bisa dilakukan melalui aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Lalu yang keempat, penugasan akhir. Peserta didik dapat mengirimkan tugas dan lembar kerja melalui aplikasi pengiriman, pesan, ataupun dengan media sosial. Lalu yang keempat atau D, dampak pembelajaran daring. Untuk guru yang pertama, tidak bisa memandu proses pembelajaran dengan murid secara langsung. Lalu yang kedua, tidak bisa menggunakan sumber daya yang tersedia di sekolah. Yang ketiga, terbatasnya komunikasi dengan rekan kerja dan pimpinan sekolah. Lalu, dampak pembelajaran daring untuk murid yang pertama, tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan guru secara langsung. Yang kedua, tidak bisa melakukan aktivitas atau kegemaran sebagaimana biasa. Yang ketiga, terbatasnya komunikasi dengan teman bermain. Lalu dampak pembelajaran daring bagi orang tua murid yang pertama, bertambah waktu dan energi untuk mendampingi pembelajaran anak. Yang kedua, terbatasnya akses terhadap tempat kerja yang mempengaruhi pendapatan. Yang ketiga, terbatasnya komunikasi dengan rekan kerja atau pergaulan sosial lain. Yang kelima atau E, kelebihan. Mahasiswa lebih aktif mencari materi dan keterampilan TIK.
Pada saat kuliah online, biasanya mahasiswa lebih aktif mencari materi, karena biasanya dosen akan memberikan tugas untuk mahasiswa mencari materi selain materi yang diberikan oleh dosen, sehingga keterampilan TIK mahasiswa dapat bertambah seiring berjalannya kuliah online. Yang kedua, waktu lebih singkat. Waktu yang digunakan untuk kuliah online lebih singkat dari kuliah di kelas. Kuliah di kelas biasanya dosen memberikan toleransi, keterlambatan, dan lain-lain, yang membuat kuliah di kelas menjadi lebih lama. Sedangkan kuliah online lebih tepat waktu dan tidak ada alasan untuk keterlambatan. Yang ketiga, mahasiswa dapat merekam pembelajaran. Mahasiswa dapat merekam pembelajaran seperti memvideokan dan kemudian dari rekaman dapat diputar ulang ketika membutuhkan atau lupa dengan apa yang sudah dijelaskan. Tentu cara ini lebih efektif dari belajar di kelas, apalagi untuk mahasiswa atau mahasiswi yang malu bertanya ketika lupa dengan apa yang dijelaskan. Walaupun di kelas sudah membuat catatan, tapi catatan tidak bisa sedetail dari video. Lalu yang keempat, kelas dapat berlangsung sesuai dengan silabus. Ini yang penting dari kelas online, karena tujuan kelas online dilakukan yaitu dengan kelas tetap berjalan sesuai silabus agar tidak tertinggal dan sesuai target yang ditentukan. Lalu yang kelima, tempat pelaksanaan kelas yang fleksibel. Kuliah online dapat dilakukan di mana saja sehingga menjadi kenyamanan tersendiri untuk mahasiswa atau dosen melakukan kelas tanpa harus datang ke kampus. Yang keenam, melatih mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas, untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan juga mandiri, sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Yang keenam atau F, kekurangan. Yang pertama, tidak semua mata kuliah bisa online. Ada mata kuliah tertentu yang membuat dosen tidak bisa melakukan perkuliahan online karena harus ada pertemuan langsung seperti mata kuliah yang berhubungan dengan praktikum dan lain-lain karena butuh pemantauan dan penyampaian secara langsung. Lalu yang kedua, tergantung jaringan. Masalah yang sering terjadi saat kuliah online adalah masalah jaringan. Kalau jaringan mengalami gangguan, kuliah juga bakalan terganggu, seperti ketinggalan diskusi atau penyampaian materi. Oleh karena itu, pastikan jaringan maksimal saat kuliah online. Yang ketiga, sangat tergantung kedisiplinan mahasiswa. Karena kalau tidak bisa disiplin, bisa ketinggalan kelas dan menjadi permasalahan tersendiri buat mahasiswa. Yang keempat, interaksi dan mata kuliah. Dalam hal interaksi sosial menjadi sulit karena terbiasa sendiri. Ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diajarkan secara online. Yang kelima, tuntutan pembelajaran. Perangkat komputer atau gadget yang memiliki harga cukup mahal sehingga program kuliah ini baru bisa diakses oleh kalangan tertentu. Memang keadaan ini tidak mudah, tetapi kita harus berubah mengganti cara pandang kita. Situasi ini memaksa untuk mempercepat digitalisasi. Ini dapat membantu untuk memajukan masyarakat Indonesia generasi masa depan. Yang pertama, generasi muda ini dapat lebih kompeten dalam bidang komputer atau teknologi atau tidak gaptek. Karena mereka terpaksa menggunakan teknologi digital sejak usia dini. Yang kedua, kebiasaan mencari jawaban dengan mandiri dengan menggunakan internet juga perlu dikembangkan. Lalu yang ketiga, para pengajar juga mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan alat bantu mengajar yang mungkin belum pernah dipakai. Yang keempat, sistem tugas dan ujian yang lebih kreatif mungkin bisa diterapkan, seperti membuat video dan diunduh ke platform seperti YouTube. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.